Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024 hingga 2029 kini menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan. Dana tersebut diberikan sebagai kompensasi lantaran para legislator tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas yang sebelumnya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Besarnya tunjangan rumah tersebut membuat pendapatan bersih anggota DPR kian meningkat. Tubagus Hasanuddin menuturkan, dengan adanya tambahan tunjangan, gaji bersih seorang anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta per bulan, atau setara dengan sekitar Rp3 juta per hari. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa angka Rp50 juta merupakan hasil pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Nilai itu ditetapkan berdasarkan kajian, salah satu tolok ukurnya adalah tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD Jakarta, ujarnya pada Senin, 18 Agustus 2025. Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta itu bersifat lump sum. Dengan demikian, Sekretariat DPR tidak mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban detail dari para legislator terkait bagaimana uang tersebut digunakan. Menariknya, sejumlah anggota DPR memilih cara berbeda dalam memanfaatkan dana tunjangan itu. Misalnya, anggota Komisi 1 DPR, Oleh Soleh, menyebut dirinya menggunakan uang tersebut untuk menyewa rumah di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Menurut Oleh, ia sengaja tidak memilih rumah di pusat kota. Sebab, dengan nominal Rp50 juta, biaya sewa rumah di jantung Jakarta hanya cukup untuk hunian kelas standar. Kalau di kawasan segitiga emas, biayanya pasti jauh lebih mahal. Sementara di pinggiran Jakarta, harga sewanya lebih terjangkau, ujarnya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tunjangan perumahan Rp50 juta sangat membantu, terutama bagi legislator yang berasal dari daerah pemilihan di luar Jakarta. Meski begitu, ia menilai ada baiknya dilakukan rasionalisasi terhadap besaran tunjangan perumahan tersebut. Sebab, menurutnya, biaya hidup di Jakarta memang serba tinggi. Tentu perlu ada standarisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Tapi kalau secara pribadi, berapapun jumlah yang diberikan tetap saya syukuri, kata Oleh. Sementara itu, pengalaman berbeda datang dari Tifatul Sembiring. Anggota Komisi 7 DPR ini tidak menggunakan dana Rp50 juta tersebut untuk menyewa rumah. Ia justru memilih memanfaatkannya untuk menyewa hotel yang dekat dengan kompleks DPR Senayan apabila ada jadwal kegiatan di pagi hari. Kalau ada agenda pagi, kami lebih praktis menyewa hotel yang lokasinya dekat kantor, ujar Tifatul. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, ia tidak ingin menyewa rumah di Jakarta karena tetap ingin tinggal bersama keluarganya yang menetap di Depok, Jawa Barat. Menurut Tifatul, penggunaan tunjangan perumahan pada akhirnya memang dikembalikan ke pilihan masing-masing anggota DPR. Kami hanya mencari opsi tempat tinggal yang memudahkan akses bolak-balik ke kantor Senayan, tutupnya.